Sebab itu Nabi ngajari tentang hidup dan mati. Allahumma ahyini ma kanatil hayat khairan li wa tawaffani ma kanatil wafat khairan li. Ya Allah, saya hidupkan kalau hidup itu lebih baik bagi saya. Dan saya matikan kalau mati itu lebih baik bagi saya. Ora oleh wong nentokno nganggo ikhtiare dhewe ora oleh. Ya Kanjeng Nabi pinter, nak darani urip gampang. Dadi Kanjeng Nabi nak ndonga ngoten. Ya Allah, hidupkan saya selagi hidup masih baik bagi saya. Dan matikan selagi mati lebih baik bagi saya. Kenapa Nabi cara berdoa begitu? Ya kadang dalam banyak hal memang hidup itu lebih baik. Kadang dalam banyak hal ya mati itu lebih baik. Makanya sebagian donga luwe diplomatis, luwe napa. Bisa diterima secara optimistik tapi tidak mengurangi tawakal. Ini pun Nabi nanti mari donga malih. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Eling-eling. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Ya Allah, jadikan hidup saya itu sebagai bekal menambah kebaikan. Kalau saya mati, anggap saja akhir dari segala kejelekan. Mulane kula bolak-balik matur, nek ana mayit dilepas mesti apik. Mbok bajingane penjahat mesti apik. Kok penjahat apik nang mati, berarti rohatan li mingkuli syarri. Berarti itu terakhir kejahatan. Mulane kira usah protes. Sauri-uripe zina maling kok saiki dilem apik, tetep apik matine. Menang bar kejahatan. Paham? Iku Nabi dhisik ngajarkan memang begitu. Hidup dianggap potensi ziyadatan fi kulli khairin apik, mati dianggap rohatan mingkuli akhir dari segala kejelekan. Akhirnya apa yang terjadi? Wong ambek Allah kesenudon tok. Jadi kok Mustofa paling urip ya. Gusti kula isih urip berarti iso ngamal apik. Engko nek ape mati tok. Gusti, mati kula kiai kadang salah. Lah mati kula anggap mawon ngakhiri kesalahan niku, paham? Paham. Jadi ora usah ngeluh, nek mati ora usah napa? Kan ya nek mati ya Allah kula urip kangge sae sakniki mati. Anggap mawon potensi kejahatan kula berakhir di sini. Di sini wal mauta rohatan li min kulli syarrin, dan kematian adalah akhir dari segala keburukan. Ya sudah. Misalnya kita jadi bapak anak urip sukses rumah tangga. Lah anak mati nak nol luwih apik kanggo anak. Itu udah kurang. Mengenai itu kan orang itu harus ono rasionalis tapi tetap tauhid. Lah Said Hasan Husain itu melambangkan itu semua. Hasan milih kompromi demi kestabilan umat Islam. Husain milih mati demi tegaknya apa? Kebenaran. Ini ingin mengke kula waca terakhir pidato Said Husain ketika beliau memutuskan revolusi melawan Yazid. Nggih, dadi niki kula waca teks pidato Said Husain ketika beliau revolusi mutusno melawan sinten? Yazid. Padahal itu taruhannya nyawa, nggih. Taruhannya napa? Nyawa. Nggih, taruhannya nyawa. Mengke nggih kula waca teks pidato Said Hasan, kenapa dia kompromi dengan kebatilan. Yazid Muawiyah itu kan memerintah secara batil karena ilegal lewat revolusi ngudita Sayyidina Ali. Tapi masih ilegal lah nak dilawan tetap jadi berdarah. Nah, lewat perhitungan ini Said Hasan milih kompromi, paham ya? Sebab itu sampean lewat ngaji ini akan tahu kan apa yang milih kompromi ini, monggo. Ya lanjutkan berarti Pak. Nak milih revolusi ya monggo, tapi semua harus konsekuensi tanggung jawab jenengan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ora usah tanggung jawab ning konstitusi ning MK itu urusan hukum dunia. Tanggung jawab ning kersane Allah Subhanahu wa taala. Ini kula waca kenapa Said Husain milih melawan yang berakibat beliau dibantai secara menggenaskan. Nah, Said Hasan milih kompromi karena takut berdarah-darah bagi umat Islam. Karena kalau Hasan itu ngelawan, artinya kubu Hasan yang ribuan di belakang Hasan, kubu Muawiyah yang ribuan di belakang Muawiyah. Jadi kalau era Hasan itu menangi Muawiyah, Pak. Kuat ya, menangi sinten? Muawiyah. Era Husain pun era sinten ya? Yazid. Jadi gampangannya setelah Rasulullah itu mimpin Abu Bakar. Mimpin sedelok ya berakhir tragis. Umar mimpin sukses, mati ini ya tragis dibunuh. Utsman fokus menghormat Quran, akhirnya gak ngurusi pemerintahan, mati ini dibunuh. Ali mati ini dibunuh. Akhirnya sausai Ali dipegang oleh Muawiyah, orang yang gak jelas dapat mandat dari siapa tapi sujud mimpin. Sebab itu kepemimpinannya Muawiyah banyak yang tidak ngakui karena mereka milih mimpin Hasan karena putrane sinten? Sayyidina sinten? Ali.
Hasan ngerti gelagat Muawiyah tidak mau kalah nantang perang. Yo wis pek-peken. Napa pek? Cara Gus Dur ora dadi presiden ra paten. Penting ora ana pasukan berani mati, ora berani hidup iku penting ora hidup, paham. Terus ketika Muawiyah ganti teng Yazid itu anak sinten? Muawiyah. Husain melawan, nggih sinten apa? Husain. Ben sampean ngerti bahwa cara melawan mereka itu demi kebenaran, bukan kayak kita demi kekuasaan. Lewat pidato ini nanti sampean ngerti betapa Hasan milih damai ya demi Allah, Husain milih mati juga demi Allah. Orang mati nekat, paham ya? Sing damai ya ora krana golek gelimangin apa harta. Niki pentingnya ilmu. Jadi lewat sanad sing mutasil, problem-problem sing dihadapi para sinten sahabat. Kula waca iki pidatone Said Hasan, Said Husain riyen. Bismillahirrahmanirrahim. Walhasil dari Sayyid Hasan Husain ini sing milih mati. Ayuhan nas ini sing mulai ini sing wonten harokat. Ayuhan nas inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ra'a sultanan jairan mustakhillan li haramillah nakisan li ahdillah mukhalifan li sunnati Rasulillah ya'malu fi ibadillah bil iman wal udwan. Falam yughayyir alaihi bi fi'lin wala qaulin kana haqqan 'ala Allah ayyudkhilahu madkhala. Mante sabane wong ro ayu ngerti sapa man sultanan ing raja jairon ingkang dolim. Wong sing ngerti penguasa dolim, mustakhilan ingkang ngalalo li haramillah maring barang sing diharamno Allah. Misale ngalalo pornografi, utawa ngalalo barang sing cara Allah haram. Nakisan ternentang li ahdillah maring perjanjiane Allah. Mestine segala potensi diri kanggo ibadah malah dinggo hal-hal sing maksiat. Mukhalifan ternyulayani li sunnati Rasulillah maring sunnah Kanjeng Nabi. Wes ngono ya amaru nglakoni sapa sultan fi ibadillah bil ismi lan dosa wal udwan lan ngoyo. Hubungane mbek wong men keliru wae. Keliru artine ngene. Sing kroni disugih-sugih. Misale kados wong kadung keliru, mbek wong sugih wedi, perkarane wedi sugih. Ambek wong larat otoriter, dianggap budak. Wong nak kadung keliru kan. Ambek wong ayu nafsu, akhire ya zina. Ambek wong elek ngenyek, akhire pelece. Wong nak ditetir ra bener. Ra wong ayu sahabat ya dosa, ra wong elek ngenyek. Elek kriting pesek ireng. Wong nak keliru kancanan tiyang nggih ngoten. Roh bupati wedi krana sugih, ya dolim wong kok wedi bupati ya. Roh wong larat tukang sampah nyek, wong kok dadi tukang sampah. Lha itu jenenge keliru terus Mas. Nek ana sultan sing ngene iku jenenge keliru terus. Roh wong elek nyek, roh wong sugih wedi itu keliru terus. Jenenge ya'malu fi ibadillah bil ismil udwan. Falam yughayir mongko ora nglakoni perubahan sapa man alaihi ing atase ikilah isem utawa ing atase sultan bifi'len kelawan satu aksi perilaku wala kaulen lan ora pengucapan. Karena mongko ana ala wa haqqan. Apa mesti nglakoni ayut khilahu madkhalahu, mesti dilebokno neraka. Sebab itu Said Husain berpendirian kalau ada sultan yang zalim kita harus nglawan. Cek nglawane liwat fi'lu, cek kaulu, cek engko senajan to berakhir kematian. Mergo nak orang nglakoni perubahan sampeyan mesti mlebu neraka. Nah, jadi yang penting menunjukkan bahwa kita melakukan perubahan. Jadi man ra'amin kemungkaran fal yuhiru napa biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqal. Harus tetap melakukan perubahan. Jangan sampai kita mendiamkan kemungkaran. Meskipun hanya lewat qaul, tentu dalam konstitusi modern kayak kita berbangsa sekarang, minimal lewat qaul. Minimal lewat apa? Liwat kaul itu penting, senajan to kowe ora usah revolusi liwat fi'lu, liwat perilaku akhwat. Misalnya ngeten, kita akan selalu mengatakan nak payudara wanita itu aurat. Kita akan selalu mengatakan nak paha perempuan itu apa? Aurat. Terus kita meyakini bahwa secara hukum demikian. Terus kita akan ngomong gitu terus. Meskipun kita tidak bisa bikin undang-undang tentang bahwa pornografi dilarang oleh negara. Kita tidak bisa bikin undang-undang kalau pornografi harus dilarang oleh negara. Tidak harus begitu, tapi kita ngomong terus. Kalau itu haram. Pentingnya apa? Jangan sampai hukum Islam itu kemudian diyakini mentoleransi hal-hal yang kayak begitu. Haram loh ya, memperlihatkan payudara bahwa itu haram. Tapi bahwa Islam itu kafah, Islam itu sempurna, komplit, ya kita harus begitu. Misalnya saya sering ditanya, Gus piye hukume wong wedok kota-kota kathok cekak nggawa rukah marang masjid. Mbok hukume wong fasik wong ape marang masjid jamaah. Mbok hukume wong saleh wong oleh maca blok. Tak jawab ngene kula takon.
Lah iya, pentingnya Islam sempurna yaiku pangeran sing iso ngitung dhewe kok bingung. Soal urusan aurat dia salah karena tidak Islam. Soal berjalan ke masjid dia benar karena menuju apa? Masjid. Kowe ra iso mukul rata karena dia maksiat terus kok hukum iku wong fasik. Karena dia ke masjid kok hukum wong saleh. Wong dia melanggar napa Mulane dari Ibnu Abbas, nggih Ibnu Abbas itu wong paling alim tafsir, ini sahabat Kanjeng Nabi. Pada akhirnya ayat yang kita pakai ila yaumil qiyamah, fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pada akhirnya kita ini hanya punya ayat itu. Maksudnya itu ya ana hitungane dhewe-dhewe. Napa ana hitungane dhewe. Nah, sekarang fenomenanya di zaman akhir kan begitu. Malaikat zaman akhir mau manusia itu bingung, untung malaikat ora perlu bingung, ora manusia. Artis-artis yang kelar umroh itu baru kayak pornografi. Baru kayak nari pornografi duwe akeh kelar umroh. Lah buktine apa? Hadroh atau samroh kiai-kiai iku ora kelar umroh. Mergo pas nari kanggo bacaan Islam, paling banter untuk mangan. Sing brother cepet duwe cepet iso ana grup samroh iso umroh. Mergo ora porno. Ora ana apa porno. Sing pornografi cepet duwe akeh cepet. Lah misale malaikat kon nulis, mau malaikat iso mikir. Piye oleh nulis? Umroh ya apik, duwike kok pornografi. Berarti umroh barokah pornografi. Untung malaikat ra bakal mikir. Akhirnya ditulis sama amal sekolah daratin khairai. Mulane goblok-gobloke wong Islam nek melarat kepen umroh goblok-gobloke wong Islam. Wis melarat kepen haji ya goblok-gobloke wong Islam. Harusnya kalau kita sudah pakaian aurat sesuai muslim. Misalnya sebagai muslimah dia tutupi aurat. Kudu syukur mbek pangeran karena sekarang juga detik ini juga dia nglakoni perintah Allah yaiku nutupi. Dene ra usah ngeluh nek ditakdir ra iso haji ra iso umroh. Mergo nutupi aurat itu bagian urgen, bagian penting dari syariat itu. Kudune dekne bangga syukur ra usah ngeluh. Iku artis wong fasik-fasik diparingi umroh, aku wong saleh ra diparingi. Goblok nang ngono napa? Dia harus syukur. Lah kok kepengin barang lha opo dengan statusnya dia sekarang yang miskin dari awal cara Islam ra tau wajib. Wong barang ra wajib kanggo dekne kok dikepingi. Paham ya? Dengan status duit yang kotak mau 5.000, berat setengah kilo, itu ora tau wajib ya. Ora perlu kepengen, paham ya? Ibadah ini cukup sabar, sampai nutupi aurat itu terus. Ora kok malah kepengen nutupi aurat, akhirnya saiki aksi porno. Akhirnya sangka jenenge Islam jadi jeneng ra Islam. Kadang artis-artis jeneng asline wong Islam kabeh. Paham ya? Tapi kalau jeneng Islam perilaku Islam ra juga terus akhirnya jenenge jelas tapi lakune napa? Jelas. Ben tetep ketok Islam kadang umroh. Ya ngono ora usah mikir iku hukume piye. Piye lah kowe ora pangeran ada mikir hukume. Ben ngono. Ben pangeran lho sing ngukumi kira sama melok. Wong kanca kula nak cerita, kanca kula kan kata sing kerja teng Mekah. Artis-artis Gus nak umroh jeneng wis. Oke kok ora. Mari donga kula. Lagi dibayar piro? Wah itu, nak nangis suwi bayar pula tambah. Cangkem. Jadi ini tukang mandu artis-artis. Kenal dia artis nasional. Ini tak omongi kan jago gue kurang ajar temen-temen. Lalu kayak mau wani marai dongo carane tawaf piye saiki ngono ya. Kayak wani marai carane nutupi aurat agak wani. Mboten wani lha iku ora termasuk marro amin kemungkaran apa? Cara aku kiai ini tak omongi ora usah donga tawaf ora wajib, sing wajib ning Islam nutupi aurat. Untuk ngam tawaf keliru ora apa-apa. Paham? Tapi yo terapayu, Pak. Nak keyakinan Said Husain kebenaran harus diomongkan terus. Siapa melihat kezaliman dan tidak ngambil langkah, entah itu fi'lu entah qaul. Mesti mlebu neraka. Itu keyakinannya saya itu bisa. Jika dia bertekad melawan pemerintahan sinten ya. Sampai akhir ini ngaji tentang Said sinten. Lu penting loh, maksiat kita omongkan terus penting.
minimal nganggo omongan. Kula nu penentang keras nek ana kiai sopan. Meskipun mungkin suatu saat aku ya sopan, tapi aku tetap penentang keras nek ana kiai kesopanan teman-teman. Sampeyan tak critani. Barokah zina iku jorok. Iku barokah omongan elek, cangkem elek. Iku wong nak anak zina darane anak jadah. Cara Jawa anak zina darani lonte. Umpama bahasa iki dikamuflase kaya zaman dhisik. Jare wong tukang zina dianggap wanita harapan. Paham ya? Nanti tidak ada penjorokan barang jorok rajarani napa? Jorok. Nanti ke depan mungkin era cucu kita hukum itu ubah karena diperhalus sekarang lama-lama wong wis ra roh hakikate hukum. Bodoh ini dari darani seni berpolitik. Paham ya? Ngakali dari seni diplomasi. Paham ya? Senyum mergo tugasnya jadi PRJ dari bagian dari marketing. Sakjane kan kudu jelas. Nah kamuflase nak rekayasa apa? Sekarang agama rusak itu karena mudahana. Coba, hampir umat itu meyakini kenapa wanita boleh tampil di panggung. Gara-gara, oh nyatanya Pak Yai itu ya kersa rawuh. Lagi ini rawuh dia yang diundang. Bagian mau itu khasanah lah, cara suruhnya soal juga. Meriang dia ini. Dia ini tentang. Orang bisa ngoni. Orang tentang, dia ini keyakinannya tetap khas. Akhirnya ya dia ini meriang, gak jelas. Potensi ini gak jelas. Itu cara kaya Husain, jenis kiai ini bengkolang tenan. Cara madhabnya jenis. Niki sing fakta Husain lho tadi. Engko Said Hasan bisa meneh. Nah, rai-rai Indonesia milih Said Hasan, kok aman. Rai-rai Indonesia milih mazhab sinten? Said Hasan. Tapi sampeyan lewat kaji ini ngerti bahwa dua cucu beliau itu menjadi dua simbol kebenaran yang sama-sama dibutuhkan umat. Ini sama-sama dibutuhkan apa? Lan kula nudu teng pangeran, muga-muga dadi kiai ra mulya nemen. Artinya yo muga-muga mon. Mulya sak metene pun keluwen ya. Kula nu bayangno dadi kiai ku alim tahqiq tapi mulyane sedengan. Yo ana sing seneng ana sing ora terus pokoke sing biasa-biasa. Saya ingin menunjukkan ke umat bahwa dari awal saya sebagai ulama hanya bahagia dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pengaruh, bukan karena materi. Kula nggih diutang di masalah, seneng kula. Ben koyo umume wong. Ojo sampai aku jadi ulama sing sempurna. Misalnya duit mesti duwe, mobil mesti duwe, nanti kaget. Nanti umat mengira bahwa saya sekarang ketok seneng enjoy itu karena saya bergelimang harta. Makanya banyak ulama-ulama yang milih jasa, tidak punya apa-apa. Untuk menunjukkan bahwa keasikan dia sebagai ulama dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun juga tidak salah kalau ada ulama yang mau bergelimang harta. Tapi kan urusannya dia, tanggung jawab dia. Artinya semua ulama harus bertanggung jawab terhadap proses-proses simbol agama. Lalu kalau asik pas ngaji mau, ngeten iki mau. Ditamoni tiyang mboten asik, kula biasa-biasa. Ane kata sing salah paham deh, Gus Ba anak ngaji asik ramah, nak ditamoni kok gak ramah. Lah aku kiai tamu to ya. Piro-piro tak petuki ya, ora tak usir piro-piro. Tamu dalam prosedur Nabi dan itu diikuti ulama. Itu walakin idza itu. Tamunya harus nunggu diundang, khusus Nabi dan para ulama. Karena nanti kan Nabi ngurusi tamu resiko berjuang. Salah pe jamaah ana tamu, sampai perang ana tamu, berber. Jadi tamu khusus Nabi walakin idza itu. Ngenteni dipang. Wong Jawa nganggo dalil man apa palyukrim doi. Nah ana tamu kudu dimulyakno. Tapi iku kan kitab sepihak. Wong sing di omah ana tamu mulyakno te tamune kudu mulyakno sing duwe omah. Ono masalah keluarga, ono masalah ngaji, masalah istiqomah. Misalnya wong toreko bar subuh di wiridan, wae duha di wiridan, wae qobla guru bisamti duwe. Dan ono tamu ganggu, jatah lakola ping 1000, akhirnya dadi jatah gedebus. Wong jagongan tetep akhirnya bakatane sing ora. Misale di istiqomah setengah 5 dah wiridan nanti guru bisamti terus ono tamu. Budi, muga bisnis ngeten terus budi wae lakola lagi. Padahal ning ati sampe maca guru ping 1000. Gara-gara tamu bakatane ternak sapi, melencenge kadoan. Bar kulo dadi ternak napa? Jadi sapa tamu gak kriminal? Melencenge kakek. Lalu wong alim sing top-top kowe badhe nyati badhe kula wis mau tenan tamu. Gelem ya ngene, ra gelem ya wis. Kowe ketemu tamu bedak beja mabar.
Nah kula rasa ekstrem iku tapi separuh tak latih separuh ya. Jengben tapi tak full no, tapi nek ditetir rodok tua tak full no, tapi tak latih separuh ya. Paling gak umat itu tahu. Jamaah kula mulai Bojonegoro yo sering itu. Gus kula kapan sowan jenengan? Sowan pas ngaji titik. Sowan pas ngaji titik. Karena itu bahaya sekali. Kalau ulama menerima tamu secara umum itu bahaya. Bahaya bagi tamu itu juga bahaya bagi ulama. Misalnya sing diwiridan barape maca kuping sewu gara-gara ana tamu bakatane ternak napa? Terus kula sebagai ahli Quran ape neliti Quran ape gawe format sing luwih apik gara-gara ana tamu. Basa-basi. Anake pinten Gus? Loro. Anak kula 3 Gus. Dongakno Gus. Yo. Wis akhire ape bakat Quran dibakat anak, mesune yo kakean. Kula lho sampean ora tahu. Apa ora ada tamu rasa nolak serapa ayo to. Kok Mustafa wis dadi kela ra ora ada tamu. Sampean ora usah nolak ora duwe napa? Dadi ora usah napa? Santai Mas. Malah doa enak. Buatin kula cerita niki pentingnya makanya di riwayatnya Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal termasuk wali top yang termasuk Madzhabul Arba. Allah itu tidak akan mencabut barokatal ardi hatta la yuqala lil zalim anta zalim. Jadi dunia iki rusak nak wong zalim wis diomongi ora zalim. Hatta la yuqala lil zalim anta. Jadi sebetulnya bahasa harus konsisten. Sing maling tetap kita arani maling, sing lonte kita arani lonte, sing solihah kita arani solihah. Secara bahasa kita meskipun atas nama agama juga lonte ya hak tobat, paham ya? Maling ya hak. Tapi bahasa jangan dirubah. Ciri utama Quran furqan, di sing hak diomongno hak, sing batil diomongno. Ojo dirubah, nek dirubah bahaya. Misalnya koruptor di duit 1 miliar. Mestinya bahasanya dia tetap koruptor. Tapi ndak, gara-gara rapati konangan utawa nyiwap kiai dibangun masjid Mekah entek 0,5 miliar. Ngamal 0,5 miliar kok duit colongan dianggap dia ini pendiri masjid. Statusnya koruptor hilang jadi pendiri masjid. Lha bahaya nek agama begini napa? Sing wong soleh bendera itikaf mau disebut pembersih masjid ora lara. Lara ta. Sing koruptor kegelar muassis pendiri masjid sing istiqomah itikaf bendina mau digelari pembersih napa? Masjid. Terus nak duwe karep sing wong soleh sing menghadap kok kalah sugih. Kalah napa? Sugih. Lah itu cara mazhab Said Husain itu begitu ekstrim. Niki sing Said Husain lho. Samangke kula wacakan sing mazhab Said sinten Hasan. Jadi keyakinan Said Husain, siapa yang melihat kezaliman dan tidak ngambil langkah bifi'lin wala qaulin pasti masuk neraka. Mulane ulama itu kudu ngomong terus, keliru lah kok ngomong terus. Wah, hukum harus ngomong terus. Lho itu memang nasnya ulama. Mulane kula nak pas ngaji ngomong terus, ulama harus ngomong. Kurang bisa nglakoni kok ngomong terus. Sampai ada hadis idza zuharatil fitan wal bid'u falyudhiril alim ilmahu wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasin ajmain. Kalau sudah ada fitnah, ada bid'ah, maka orang alim harus memperlihatkan kealimannya. Kalau tidak dia kena laknat. Wong alim kudu ngetok orang alim. Nak ora malah kena laknat. Jadi mulane kula biasa ngaku alim biasa. Nak ora malah kena laknat. Jadi misalnya aku ngaku bodoh, cara pengiran ora sopan malah. Jika ilmu dia tetap ngaku bodoh. Iku tuh gale dikei mangan marek aku lesu. Iku kurang ajar jenenge. Malah wong salah paham. Aku ngaku ngalim dari sombong goblok-gobloke wong. Kowe nek dikei dhuwit pengiran, dikei warak yo ngaku warak, kok ngaku nopo? Paham? Nek dikei ngalim yo ngaku nopo? Lho kalau wingi nembe malam setu debat besok orang kiai gara-garanya. Kula niku akan bahaya kalau Islam hanya diimplementasikan, disimbolkan oleh yayasan Islam. Misalnya ada MTS, ada Aliyah Negeri, ada IAIN, ada UIN. Akan bahaya kalau Islam hanya terwakili oleh simbol-simbol ini. Karena nanti pada akhirnya kiai yang di situ, misalnya kula, kiai alim sing ning kono. Karena bentuknya sudah yayasan Islam, misalnya yayasan Islam opo. Bicara Romanto Alidah opo, pokoknya yayasan opo. Setelah saya ada di direktur di situ, pasti terjebak oleh permainan di situ. Saya akan mengeluh masalahnya jumlah siswa sedikit atau jumlah siswa tidak tepat waktu jam 7. Saya ngeluh mergo jumlah siswa tidak mau senam, tidak mau pacaran. Lah wong kiai kok ngeluh perkara anak asuhe gak nopo
Gak nopo? Gak upacara. Akhirnya apa? Yayasan ini menjebak seorang kiai untuk berpikir harus ada upacara, ada senam, ada acara-acara khas modern. Dia menganggap masalah Islam di yayasannya itu. Kalau terjebak loh, maksud saya kalau terjebak. Kalau dia sebagai kiai kafah tentu tetap berpikir di ujung pedalaman Purwodadi misalnya ono agama Samin sing nyembah gambar Soekarno, di ujung sana ono Lia Eden, di ujung sana ada Musodek, di sana pedalaman Sulawesi ada Alarm Masdiah, engko sing ramat-lamat ya ono Syiah, Wahabi, iki piye mestine? Mestinya kalau kita kafah berpikir tentang polemik-polemik terhadap aliran Islam sing macam-macam. Tapi kalau kita sudah di yayasan, kamu hanya berpikir tentang problem di yayasan itu. Dan gue ngerasa pejuang Islam hanya karena mimpin yayasan ini. Padahal itu tertutup sekali. Saya kodok gontor ya gontor tok. Misalnya yayasan di saya tok. Di sini tok. Bagaimana kamu jadi kiai merasa kafah, merasa komplit kalau kamu hanya sebatas di yayasan itu? Ini kalau ngomong baik direktur alias. Ya tak mau yang kita ngaji jenengan kok perlu jadi direktur wah halus sulit. Pertama pada nawani kula. Derek mucal Gus. Mulang opo? Dia mulang tengah alia. Ya nak mulang gelem mergo kiai jan begane mulang. Saya nak menjadi anggota mau ben jelas. Ulama cebok. Enggak terus aku laporan kowe engko nak kurang hadir buat tegur kiai coba tegur. Hadir buat enggak seragam baju gak masuk buat tegur kiai coba tegur urusan keliru carane nganggo sabuk. Wah banyak. Nanti bahayanya yayasan Islam akan ada aturan-aturan sing ora hubungan dengan Islam. Wong alim mau ditegur perkara ragantinan, perkara baju gak masuk. Ya udah gelas ngono. Lho nek ini rapati kagok kaya rugen lha apa. Ya aku gelem tapi itu kayak aturan. Tapi ini gue syarat saya tani kudu jalan. Lah iku aku mau ya iku. Kowe ora ngajar tenan iki, Bu. Mbak. Kalau tidak yayasan Islam tidak apa-apa. Tapi ini kan ngatasnamakan lembaga nopo? Islam. Tapi pakai aturan yang mempersempit umat Islam. Karena orientasinya dia itu hanya di yayasan. Loh tidak apa-apa, bukan berarti saya gedeng yayasan. Kalau terjebak, saya ulang lagi harus.